Muhammad, sallu ala Muhammad. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Apabila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya. Apabila dunia telah merantai sang jiwa, siap-siap akhirat meninggalkannya. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khatimah. Di bayang-bayang fata morgana, dirimu mohon selamatkan hamba. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khatimah. Di bayang-bayang fata morgana, dirimu mohon selamatkan hamba. Kita ya, meningkatkan kualitas ketakwaan kita, kesucian hati kita, semangat ibadah kita, ya. Ya, setelah kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya diterima dan bisa menjadi bekalan hidup kita untuk berkiprah di dunia pendidikan yang kita geluti. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah ketakwaan, ya, kepatuhan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan sebaik-baik bekal, ya. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita dengan doanya, ya, katanya zawadakumullahu taqwa. Semoga Allah membekali kepada kalian ketakwaan. Hendaknya ketakwaan itu ya harus selalu kita bawa kemana saja kita pergi. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Bukan saja ketika kita berada di musola atau berada di atas sejadah, tapi ketika kita berhadapan dengan siswa kita, kita berhadapan dengan komputer, kita berhadapan dengan kerja kita, kita ke pasar, kita mendidik anak-anak nasab kita, kita berkomunikasi dengan suami, suami berkomunikasi dengan istri, itu selalu dibawa. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Nah, ketika ketakwaan ini sudah jadi bekal kita, ya, dalam mengelola kehidupan kita, maka kata Rasulullah, ketakwaan itu atau ketaatan itu di samping dia dilipat gandakan pahalanya, dia juga bisa menghapus dosa-dosa kita. Makanya doa Rasulullah selanjutnya adalah wa ghafara zanbaka. Ya, bertakwalah, taatlah kamu kepada Allah, dan moga-moga Allah mengampuni dosa-dosamu. Jadi kalau kita jadikan ketakwaan atau ketaatan kepada Allah sebagai landasan hidup kita dalam kiprah kita sehari-hari, dalam kerja kita, ya, maka ketakwaan itu dapat mengikis kesalahan kita.
dapat menghapus dosa-dosa kita. Ya. Kata Allah, innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya segala kebaikan yang kita lakukan, sholat kita, zikir kita, ngajar kita, perbuatan baik kita, semuanya itu yuzhibna sayyi'at. Dia bukan saja menambah pahala kita, tapi juga menghapus dosa-dosa kita. Ya. Nah, itu yang kedua. Kalau kita jadikan ketakwaan sebagai bekal hidup kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ketakwaan sudah jadi bekalan, dosa-dosa diampuni, maka kita bisa menghadapi hidup ini dengan lebih optimis. Gak ada kesulitan yang kita hadapi. Karena itu Rasulullah mengatakan pesan yang ketiga, wa yassara lakal umura haitsuma kunta. Mudah-mudahan dengan ketakwaan itu, dengan menghapus dosa-dosa kita itu, segala urusan kita menjadi mudah. Mudah, kita ngajar mudah, kita kerja mudah, ya. Kita merancang program mudah. Itu bekalnya ketakwaan. Ya. Moga-moga. Nah, saya berpesan jangan kita cuma bisa bernostalgia. Waktu bulan Ramadan kemarin, alhamdulillah puasa pol, tarawih pol, baca Quran, hatam beberapa kali. Sekarang ya, belum mulai lagi, masih letih. Ya. Puasa belum mulai lagi, qiyamul lail belum mulai lagi, baca Quran belum mulai lagi. Ya. Jangan sampai seperti itu, kita cuma bisa bernostalgia, cerita yang baik tentang Ramadan yang kita jalani. Tapi mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan itu bisa kita teruskan. Ya. Puasa kita bisa teruskan dengan puasa sunnah. Ya, apakah Senin Kemis, apakah Ayyamul Bid, ataukah puasa Syawal. Ya, kata Rasulullah, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, itu seakan-akan dia puasa setahun. Ya, logikanya itu kalau setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau kita puasa Ramadan, seolah-olah kita berpuasa 10 bulan. Ya. Setiap 1 bulan itu kali lipat 10. Lalu kita puasa 6 hari. 6 hari kali 10 berarti 60. 60 itu sama dengan 2 bulan. Jadi kalau kita puasa Ramadan, kita puasa Syawal, itu bagaikan kita puasa setahun penuh. Nah, itu kita ya sedapat mungkin, apakah kita lakukan berenteng terus-terusan, ataukah kita lakukan misalnya cuma Senin Kemis aja, ya silakan. Yang penting kesempatannya masih di bulan Syawal. Ini kan udah separuh kurang ya. Ya, separuh udah lewat di bulan Syawal, tinggal hampir 20. Masih ada kesempatan. Terus juga kebiasaan kita baca Quran, ya. Biasa baca Quran, bacalah. Kalau bisa tiap hari kita baca, walaupun nggak banyak. Khairul umuri adwamuha wa in qalla. Kata Rasulullah, sebaik-baik sesuatu itu yang ajeg, yang terus-terusan, walaupun nggak banyak. Misalnya sehari selembar, atau sehari misalnya 1 halaman, tapi terus-terusan. Lebih baik daripada seminggu misalnya itu 7 halaman, ya. Cuma sehari dilakukan 7 halaman,
dibandingkan dengan setiap hari satu halaman lebih baik. Jadi kalau sesuatu yang ajeg, yang terus-terusan, itu sesuatu yang baik. Nah, mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bisa kita teruskan, ya, kita teruskan di bulan Syawal, bulan berikutnya, termasuk juga kebiasaan kita berbagi dengan tetangga, ya. Kata Rasul, tahadau tahabu, maka saling beri hadiahlah kamu, saling berbagilah kamu sesama ustaz. Kita bisa, walaupun dari sisi nilainya nggak tinggi, tapi biasa kita memberi. Saya teringat dulu ketika saya mahasiswa, itu ada dosen namanya Ustadz Abdurrahman. Ustadz Abdurrahman tua dari Syria. Dia kalau datang itu sambil bawa buku, nah, tangan kiri kanannya ke kelas, ya. Dia perkenalkan, ini buku bagus, baca. Dia juga sambil bawa hadiah, dibagiin kita. Ini saya datang khusus saya kasih untuk antum. Rasanya kita dihargai betul sama guru itu, ya. Dengan bahasanya yang tulus, memberikan kepada kita yang nggak dikenal siapa-siapa, tapi oleh ustadz itu dikasih hadiah. Masih teringat saya, walaupun itu sudah puluhan tahun. Saling memberi hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling cinta, saling akrab. Kita bangun persaudaraan kita lebih erat lagi dengan saling berbagi. Nah, itulah hal-hal yang perlu saya ingatkan, ya. Ketika kita kembali berkiprah untuk mengajar, untuk bekerja, harapan kita ini seolah-olah seperti baru ngecas. Kalau HP baru dicas, nah itu layarnya itu udah penuh gitu ya. Jangan sampai ketika baru dipakai itu langsung blep, hilang, drop gitu ya. Jangan ketakwaan yang sudah kita rintis itu nggak berbekas nantinya, ya, pasca Ramadan ini. Tapi hendaknya bisa terus kita pertahankan, ya. Kita bisa jadikan bekal. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walibasut taqwa zalika khair, dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Kita akan terus ganteng ketika kita menjadi orang yang memakai pakaian takwa. Kita akan tetap cantik perilakunya. Nah, ini saja yang bisa saya ingatkan. Dan kita minta juga kepada Ustazah Aan Rohana untuk menambahkan pesan-pesan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pembina Yayasan Al-Hikmah, suami saya Ustadz Abdul Hasib, juga putra saya Ustadz Abdurrahman, dan yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Hikmah Ustadz Faisal, juga sebagai Dewan Pengawas Ustadz Muhammad Luki Iqbal, Ustadz Syukron, dan semua Ustadz dan Ustadzah yang mohon maaf tidak disebutkan nama satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Pertama, taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair.
dan mohon maaf lahir dan batin. Walaupun sudah terlambat, sekarang sudah di penghujung 10 hari kedua ya. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat, istiqomah, dan kita bisa menjaga takwa yang sudah kita perjuangkan di bulan Ramadan, termasuk juga kita bisa menjaga fitrah yang sudah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja terima kasih Jazakumullah khairan sudah bersilaturahim ke rumah kami. Ahlan wa sahlan, mudah-mudahan tidak bosan ya di tengah cuaca yang panas, dan semoga menjadi amal soleh bagi semuanya. Setelah kita ditarbiyah oleh Allah selama sebulan, tentu kita ingin bisa membuktikan keberhasilan tarbiyah tersebut. Kita tidak termasuk, tidak ingin menjadi orang yang termasuk diharamkan dari semua keutamaan Ramadan, dari balasan-balasan yang terindah di bulan Ramadan. Jadi kalau kita ingin memang menjadi orang yang berhasil tarbiyahnya, maka kita harus buktikan dan kita jaga apa yang sudah kita perjuangkan dengan ibadah kita, akhlak kita, yang sudah kita tingkatkan dengan maksimal, yang sudah kita lakukan dengan khusyuk ya. Kemudian sudah kita rasakan nikmat keimanannya dan ketenangannya. Semoga tidak tergeser oleh kesibukan kita setelah Idul Fitri ini berakhir. Dan tentu saja sebagai manusia biasa pastilah tidak bisa menjaga semua dengan kualitas yang tinggi seperti di bulan Ramadan ya. Kalau di bulan Ramadan kan kita semua bersemangat itu berlomba yang terbaik, berlomba yang terbanyak gitu ya. Sehingga di dalam kondisi kita saum, kita beraktivitas, tapi kita bisa memperjuangkan khatam beberapa kali, sholat malam setiap malam, ya tarawih kita tidak tinggalkan, bahkan bersemangat untuk hadir ke masjid, sampai perempuan-perempuan yang tadinya jarang ke masjid jadi ikut ke masjid. Nah ternyata setelah Lebaran tidak seindah itu ya, dan tidak semudah itu kita bisa lakukan. Saya pesankan khususnya buat diri saya sendiri dan juga buat yang lainnya, setidak-tidaknya kita pertahankan 4 hal ya. Yang pertama itu sholat di awal waktu. Kalau dulu kita rajin berjamaah ke masjid, cobalah kita lanjutkan untuk berjamaah di masjid. Kalau dulu misalnya 5 kali waktu, setidak-tidaknya sekarang harus setengahnya lebih gitu ya. Jadi kalau tadinya 5, berarti kalau ibu-ibu bisa nggak 3 kali? 3 kali itu kapan? Karena ngajar mungkin bisa maghrib, isya, subuh ya bisa tetap ke masjid. Sementara kalau bapak-bapak karena memang la sholat tali jaril masjid ila fil masjid ya, tidaklah sholat sempurna bagi tetangga masjid kecuali di masjid, ya tentu sangat dianjurkan sekali untuk terus sholat berjamaah di masjid. Selain itu juga kita berharap masjid yang sudah dibangun di Al-Hikmah dengan sangat indah itu jadi semakin makmur gitu ya, semakin makmur, tidak hanya oleh murid-muridnya, bahkan oleh semua guru-gurunya. Kita memahami ya, semua kedisiplinan dan semua amal baik itu akan terlahir dari komitmen sholat kita. Kalau sholatnya baik, ya akan baik semua amalnya ya. Idza saluhat saluha sairu amali. Kalau sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jadi ketika kita bisa memperbaiki kualitas sholat kita seperti ketika di bulan Ramadan, mudah-mudahan akan memperbaiki juga amal-amal saleh kita yang lain. Ini yang pertama. Terus yang kedua, persahabatan kita dengan Al-Quran. Dulu kita di bulan Ramadan itu subhanallah menjadi sahabat terbaik bagi Al-Quran, karena yang biasanya sebulan gak hatam, di bulan Ramadan ada yang 2 kali, 3 kali, bahkan ada 5 kali, 6 kali gitu ya. Nah ini coba kita pertahankan, sekalipun memang mungkin tidak akan mungkin sebaik ketika di bulan Ramadan, tapi jangan sampai setiap bulan tidak hatam. Apalagi kita kan sebagai pendidik ya, pendidik itu sebagai pelopor yang terdepan, sebagai teladan, sebagai kudwa, sebagai agen perubahan gitu ya, sebagai penentu keberhasilan pendidikan. Jadi kita tahu bahwa keberhasilan Rasul dalam berdakwah karena beliau berakhlak Al-Quran, ya kita juga coba mendekat terus kepada Al-Quran. Jangan sampai setelah Ramadan ini baru saja sebulan juga belum berakhir, jangan sampai kita renggang,
jangan sampai kita mengabaikan ya. Ya setidak-tidaknya 1 juz 1 hari, sehingga 1 bulan itu bisa khatam. Kemudian jika kita memang tidak punya waktu di siang hari, jangan sampai kita lupakan masih ada waktu di malam hari. Kalau kita beralasan nggak sempat baca Quran karena apa, ngajar dari pagi sampai sore, ya semua SD itu emang seperti itu ya. Tapi kalau kita beralasan semacam itu, kita lupa bahwa di malam hari kita punya waktu panjang. Jadi sempatkan sebelum sholat subuh atau sebelum tidur ya, kewajiban kita untuk bersahabat dengan Al-Quran tetap bisa kita tunaikan, sehingga kita tidak meninggalkan apa yang menjadi ruh kita. Karena ruhnya umat itu justru ketika semua umatnya ada berada dalam kedekatannya dengan Al-Quran. Semakin jauh umat itu pada Al-Quran, umat itu walaupun banyak jadi seperti tidak ada jiwanya, tidak ada ruhnya, sehingga ya seperti buih saja gitu. Kapanpun dia berhadapan dengan tantangan dari umat lain tidak akan jadi pemenang, karena nggak ada jiwanya, nggak ada ruhnya ya. Nah karena itu terus kita pertahankan kedekatan kita dengan Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan tidak hanya membaca tapi juga mentadaburi ya. Walaupun tadi kata Ustadz kalau bacanya misalnya 1 halaman 2 halaman, bisa nggak separuh halamannya kita bertadabur ya. Kemudian bagi yang memang sudah melangkah lebih dengan menghafal, jangan lupa murojaahnya. Kalau tidak sempat membaca hari ini, jangan sampai murojaahnya dilupakan. Karena apa yang kita sudah punya itu jangan sampai ibaratnya burung, kalau sudah kita tangkap jangan sampai terlepas. Sekalipun kita masih ingin mencari lagi mendapatkan burung yang lebih banyak itu. Tapi apa yang sudah kita hafal itu harus kita jaga, jangan sampai ada yang lupa. Sehingga setidak-tidaknya kalau tidak bisa menambah, kita bisa menjaga apa yang sudah kita hafal. Apalagi yang sudah masuk pada program Ziyadah, banyak nih ustadzah-ustadzah yang ikut tarkiyah ya, ke Ustadzah Husna, ke Ustadz Ahmad. Saya sering mendengarkan tuh kalau mereka lagi setoran ya. Nah mudah-mudahan itu akan terus berlanjut, karena kita sebagai tadi ya pelopor terdepan dalam membawa umat kepada akhlak Al-Quran yang kita bidik. Sekarang memang anak-anak kita, anak-anak murid kita, tapi setelah anak-anak itu berhasil, mereka akan terus membawa masyarakatnya ya, kemudian lingkungannya bisa jadi lebih baik daripada proses waktu kita membina mereka. Jadi tidak mustahil ya suatu hari kita mendapatkan alumni Al-Hikmah, tapi ternyata langkah dakwanya lebih besar daripada kita sendiri gitu. Kita senang sebagai gurunya, bangga, bersyukur, alhamdulillah. Nah siapa tahu apa yang kita didik pada mereka itu akan memberikan buah yang lebih besar, dan itu akan jadi sedekah jariah juga buat kita ya. Nah tapi kan apakah mungkin kita akan bisa menghasilkan seperti itu kalau kitanya sendiri belum berubah menjadi yang lebih baik. Nah kemudian yang ketiga, qiyamul lail. Qiyamul lail bagi kita seorang guru, seorang dai sangat menentukan terhadap kepribadian kita, karena Rasul menyebutkan kalau orang melakukan qiyamul lail itu asbahana syaiton thayyiban nafsi ya. Di pagi harinya akan menjadi orang yang jiwanya baik ya. Nggak akan mungkin kita punya aktivitas yang baik dan diterima menjadi sebuah manfaat bagi banyak orang kalau kita tidak berjiwa baik. Tapi jiwa yang baik itu siapa yang membentuknya? Kan ini bergantung pada hidayah dari Allah, bergantung kepada bagaimana Allah membalikkan hati ini ya, seperti yang disebutkan Rasulullah, ya muqallibal qulub sharif qulubana ala ta'atik atau ala dinik. Nah jadi qiyamul lail itu sangat penting kita pertahankan. Kalau Rasulullah bisa berjam-jam berdiri 1 rakaat, kita nggak bisa seperti itu. Setidak-tidaknya semampu kita, yang mau bangun jam 3:30, mau bangun jam 4, masih punya kesempatan untuk bisa melakukan qiyamul lail. Qiyamul lail itu selain membuat kita aktif, berjiwa baik, juga membuat lisan itu selalu punya pengaruh. Kita namanya seorang guru kan pasti akan selalu berbicara, memberikan arahan, nasihat, bimbingan gitu ya kepada murid-murid kita, penjelasan, keterangan. Kita ingin setiap kata yang keluar dari mulut kita itu semua mengena di hati mereka. Yang kalau suatu saat sudah mereka tidak bertemu dengan kita lagi, ada yang mengatakan, saya masih ingat nih pesannya ustazah, pesannya ustadz gitu ya. Dulu Ustadz Abdul Rahman cerita masa ketika masih SMP. Sekarang kan kalau dihitung dengan masa sekarang usianya udah berapa tahun tuh, lebih dari 10 tahun ya. Tapi masih ingat tuh, dulu tuh dia membicarakan satu kalimat yang sangat berpengaruh pada jiwa
jiwa saya. Mungkin kalimat itu pernah didengar dari yang lain tapi tidak menyentuh hatinya. Nah, boleh jadi kenapa bisa tersentuh sampai sejauh itu gitu pengaruhnya, karena ada bekal qiyamul lail ya. Itulah mengapa dalam surat Al-Muzammil Allah membicarakan kepada kita dari mulai Al-Muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Jadi siapa sih orang-orang yang siap diberikan jabatan besar ya, amanah besar, ternyata yang sudah melakukan qiyamul lail, diberikan kata-kata berat seperti apapun dia siap gitu untuk mengembannya. Nah, kita ingin menjadi para pendidik yang sukses ya, melahirkan generasi-generasi yang berkualitas yang kita didik sekarang. Kita jangan melihat saya kan cuma guru TK, jangan cuman gitu ya. Tanpa ada sekolah TK belum tentu bisa jadi anak SD kan ya. Begitupun yang di SD belum tentu bisa sampai kuliah sarjana tanpa ada SD dan TK. Jadi semua tetap akan menjadi akan diberikan oleh Allah pada kita setelah kita terus menjaga qiyamul lail kita. Dan yang terakhir, rajin-rajin saum sunnah. Setelah kita dibina saum selama 30 hari, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan saum sunnah ini, karena saum sunnah ini tetap akan menjadi junnah, menjadi perisai. Kita dalam menghadapi kehidupan banyak tantangan, banyak hambatan, banyak godaan. Bagaimana supaya punya benteng yang terus kuat ya, sehingga kita istiqomah, terus berada di jalan yang lurus, selalu dapatkan ridho Allah. Mudah-mudahan salah satu diantar dengan banyak saum, maka kita akan terus menjadi orang-orang yang berjiwa kuat, istiqomah ya, dan semoga selalu mendapatkan doa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya, selalu diberikan banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya, diberikan kesuksesan melaksanakan tugas-tugasnya, diberikan keberkahan rizkinya ya, dipanjangkan usianya, kemudian diberikan kemudahan membangun keluarga yang harmonis, bahagia dunia dan akhirat, diberikan keberkahan dalam didikan anaknya di generasi yang soleh dan solihah. Dan semoga kontribusi para ustadz dan ustadzah di Al-Hikmah menjadi amal soleh dan sedekah jariahnya yang terus akan menjadi pahala yang mengalir sampai hari kiamat tiba. Jazakumullah khairan sudah bergabung di Al-Hikmah. Allah akan terus mencatat amal solehnya. Kalau dunia yang diberi nggak seberapa gitu ya, nggak jadi tujuan kita, walaupun memang bermanfaat untuk kita ya, kita mendapatkan insentif, gaji, honor itu bermanfaat, tapi bukan tujuan utama. Tujuan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diberi oleh Allah semua yang ada di bumi ini sebanyak luasnya langit gitu ya, itu menjadi pintu rezeki bagi kita semuanya dengan amal soleh kita. Semoga semua amal soleh di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takwa yang diberi kita pertahankan, dan kita terus bisa menjaga fitrah kita menjadi fitrah yang suci. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.